Dan kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini ada sebuah cerita, sebuah dongeng, ya, seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Dadan tadi sebelumnya. Dia menceritakan sebuah dongeng, sebuah cerita, kemudian di situ ada tokoh, kemudian ada watak atau karakter yang kalian harus tahu, ya. Di dalam sebuah cerita, tokohnya siapa, kemudian karakter dalam penokohan itu apa. Nah, Bapak bacakan ya, di sini judulnya tentang mawar merah dan mawar putih. Silahkan didengarkan. Di sebuah kebun tumbuhlah dua pohon mawar dan putih. Mawar merah sering marah-marah karena hal kecil, sedangkan mawar putih yang sangat sabar. Jika mawar merah sedang marah, mawar putih hanya diam mengalah. Sifat pemarah mawar merah semakin hari semakin bertambah. Mawar merah sering melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Namun, ternyata kotoran ayam itu membuat mawar putih tumbuh semakin subur. Dari batangnya muncullah banyak bunga yang indah dan harum. Sementara itu, mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tidak berbunga. Suatu hari datanglah pemilik kebun. Ia senang sekali melihat mawar putih yang tumbuh subur. Dia bersihkan rumput di bawahnya sehingga mawar putih semakin sehat. Mawar merah yang kurus, kering, tak berbunga dicabut dan dibuang ke tong sampah. Nah, di sini ada perintah, tulis pesan moral dari dongeng di atas. Nah, pesan moralnya apa? Pesannya dari cerita ini bahwa kita, ya, kalau misalnya ibarat manusia, kita ini sebagai manusia jangan sering marah-marah. Karena efeknya pun akan tidak baik. Contoh misalnya kita kalau misalnya marah-marah ke teman kita akan menjauhi kita. Kita tidak akan memiliki teman. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia jangan memiliki sifat pemarah. Karena pemarah itu adalah perbuatan yang kurang baik. Dampaknya pun akan kurang baik kepada kita. Seperti mawar merah itu. Dampaknya apa? Dia dicabut sama petani, kemudian dibuang ke tong sampah. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Tulis watak dari tokoh-tokoh pada dongeng tersebut. Nah, tulis nama tokoh-tokohnya tadi, ya. Judulnya sudah jelas. Di situ ada dua tokoh. Nah, kalian tulis ini. Kemudian watak tokoh yang pertama apa, tokoh yang kedua apa. Nah, itu. Setelah itu kita akan bahas tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kita. Manfaat tumbuhan adalah sebagai berikut. Nah, apa saja manfaat tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan, kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, dan pisang dari tumbuhan. Selain itu kita juga memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan seperti padi dan gandum. Teh, kopi, gula juga berasal dari tumbuhan. Nah, itu tumbuhan yang sumber dari makanan. Sedangkan tumbuhan sebagai sumber bahan baku seperti bunga, mawar, lili, melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Tumbuhan lidah buaya dan kumis kucing juga dapat dibuat menjadi obat. Kemudian karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Nah, kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas juga dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Itu adalah tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Kemudian yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kayu juga digunakan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan ini banyak manfaatnya untuk kita. Ya, ada tumbuhan untuk makanan sumber hidup kita, ada tumbuhan untuk bahan baku, untuk kebutuhan sehari-hari, ya, kemudian ada tumbuhan untuk sebagai bangunan, seperti bisa dijadikan rumah, ya, buat kita untuk berteduh. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk hidup, ya, tumbuhan juga sama makhluk hidup, harus mencintai, menyayangi tumbuhan, harus menjaga
tumbuhan, harus melestarikan alam, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Nah, itu pun dampaknya akan jelek ke tumbuhan. Kalau misalnya jelek ke tumbuhan, kan ntar sumber makanan atau bahan baku dan bahan bangunan pun akan jelek untuk kita, tidak bisa kita manfaatkan. Itu saja. Selanjutnya dilihat di halaman 23. Di sini ayo menjawab. Kalian tulis kembali jenis tumbuhan yang bermanfaat tadi, bahan makanannya apa? Tadi kalian tulis di sini tumbuhan yang bahan makanan, kemudian tumbuhan yang bisa dijadikan obat tulis, yang bisa dijadikan bahan bangunan, kemudian yang bisa dijadikan pakaian kalian tulis ini. Nah, kemudian ini ada cerita atau percakapan Pak Guru dan Edo, kalian baca nanti ya. Nah, kalian baca, Bapak simpulkan bahwa cerita di sini kita sebagai manusia jangan merusak tanaman seperti Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian kalau memiliki kesalahan kita harus langsung meminta maaf ya, harus memberanikan diri untuk meminta maaf. Kalau misalnya kita salah harus minta maaf, jangan kita salah diam aja nggak mau minta maaf, itu orangnya egois ya, nggak bakalan punya teman kalau seperti itu. Lihat sini, ayo berlatih, beri tanda centang sikap yang meminta maaf kepada orang lain. Nah, kalian beri tanda centang, baca dulu, menjabat tangan, itu kira-kira salah satu sikap meminta maaf atau tidak. Kalau misalnya ini menunjukkan sikap meminta maaf, berarti kalian centang. Kalau tidak, jangan dicentang. Itu ya. Lanjut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat bermanfaat. Ya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.